Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Nuji, NIM 1803030026, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi. Baik, pada pagi ini saya akan membaca review buku ketiga, Situating Feminisme di Nordic Region. Verlo dan Paternoster bahwa penelitian feminis seharusnya bertujuan untuk menetapkan, mengkontekstualisasikan, dan melokalkan analisis sementara. Osli berusaha untuk mengembangkan alat teoritis dan metodologis untuk membuat rasa kecenderungan transisional dan global. Analisis oleh Paternoster dan Kuhar menarik perhatian pada berbagai aktor politik yang mempromosikan mencari ideologi anti-gender dan politik di Eropa, mengidentifikasi yang utama kelompok sebagai konservatif kanan Gereja Katolik dan sayap kanan populisme yang kesemuanya memiliki agenda dan penguasaan yang berbeda-beda, dampak tergantung pada konteks nasional mereka. Mereka juga menunjukkan bagaimana lintasan historikal dan tradisi politik di Eropa Tengah dan Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Barat Laut menghasilkan beragam koalisi dan agen dalam kampanye anti-gender. Pada gilirannya, Queters, Rogerus, Lucius, dan Winkel menunjukkan bagaimana perjuangan melawan anti-genderisme dan protes terhadap langkah-langkah penghematan di Eropa tampaknya terjadi secara paralel, tetapi dengan keluar mengacu satu nama lain. Kami setuju dengan mereka bahwa ini sangat disayangkan. Sedangkan perdebatan tentang anti-genderisme dan anti-penghematan telah diremehkan dimensi rasisme dalam membentuk relasi gender dan proses formasi tal. Rezim kesejahteraan Nordik telah mengalami banyak perubahan dekade terakhir sebagai akibat dari kebijakan neoliberal dan sampai batas tertentu. Tindakan penghematan negara kesejahteraan dan masa depannya adalah feminis sentral. Pertanyaan karena banyaknya perempuan yang bekerja di sektor publik dan redistribusi kekayaan dan perawatan yang telah diberikannya. Ada posisi yang berbeda di antara feminis dalam ikatannya dengan bagaimana feminis seharusnya memahami dan menanggapi pembentukan kebijakan neoliberal sebagai bagian dari rezim gender dan kesejahteraan. Para mistis memberikan makna yang beragam dan bahkan antagonis terhadap krisis Nordik. Model gender dan kesejahteraan yang dibahas lebih lanjut dalam buku ini. Neoliberalisme adalah konsep yang diperdebatkan dan para sarjana menggunakan antologi itu dengan berbagai cara. Beberapa dari mereka tidak menggunakannya sama sekali atau membatasi bagaimana dan kapan digunakan karena mereka menganggap istilah tersebut telah kehilangan kekuatannya sebagai alat analisis. Pemahaman kita tentang neoliberalisme menjembatani bidang-bidang tersebut: ekonomi, politik, Miss Harvey, dan studi budaya, misalnya Gill dan Schacher. Kami menawarkan pembacaan neoliberalisme sebagai visi kemasyarakatan itu menonjolkan dan keuntungannya sebagai prinsip dasar sosial organisasi. Di wilayah Nordik Pasifik dan kuat pergeseran ideologis
telah diidentifikasi dalam wacana publik dari memprioritaskan gagasan tentang solidaritas dan hak untuk mendorong oposisi biner. Sebuah wilayah kunci yang antologi feminisme di daerah Nordik tujuannya untuk memberikan kontribusi orisinal adalah mempelajari persimpangan antara feminisme, neoliberalisme, dan etnonasionalisme. Inti dari 10 science adalah debat publik tentang hubungan antara kesetaraan gender dan multikulturalisme, dan tentang hak-hak perempuan dan penghormatan terhadap penyelam budaya Siti. Untuk memahami kebangkitan pesat populisme sayap kanan dan kampanye online anti-imigrasi semakin agresif yang memanfaatkan tentang nasionalisme rasis dan eksklusif, penting untuk dikontekstualisasikan mereka dalam sejarah panjang hubungan kekuasaan rasial dan kolonial tertanam dalam masyarakat. Akibatnya, perhatian kontribusi kedua hubungan ini, dan kami membuat hubungan antara antirasisme dan dekolonising kritik terhadap feminisme, serta mengaitkan perjuangan migran dan pengungsi bagi para aktivis pribumi, menetapkan mereka di pandangan perubahan bentuk hegemoni feminisme di seluruh wilayah. Peneliti Nordik telah mengidentifikasi berbagai gerakan yang melawan rasisme dan kebijakan kontrol perbatasan Eropa. Paling baik dicontohkan oleh Refugees menyambut gerakan dan mobilisasi melawan rasisme dan neonazisme. Metafora konsep atau wacana wanita atau gender negara kesejahteraan ramah telah menunjukkan bentuk kesuksesan feminim sejak mereka menyiratkan bahwa kolaborasi menghasilkan kesetaraan gender yang tinggi. Hernes pada tahun 1987, sarjana dan aktivis feminim seperti yang ditunjukkan di saat yang sama, mereka merasa ambigu tentang kedalaman analisis di balik gender keramahan feminis pasca kolonial, antirasis dan pribumi telah menjadi kritis terhadap klaim luas bahwa negara bangsa Nordik adalah dunia juara dalam hal kesetaraan gender, demokratisasi, dan egalitarianisme, sekaligus mengaku bebas dari sejarah imperialisme dan kolonialisme di Eropa yang telah mempengaruhi formasi identitas nasional. Nordic Sim sering menekankan kegunaan pendekatan interseksional ke studi tentang ketidaksetaraan dan hak istimewa di wilayah Nordik dan feminisme, mobilisasi, wacana, ide, dan proyek. Perasaan ambigu tentang hubungan antara negara dan sosial gerakan membuat kooptasi menjadi pertanyaan mendasar. Karena itu, setelah pengantar ini dalam babnya, Pauline Stolz akan membahas feminisme di wilayah Nordik dan perspektif penelitian kooptasi memulai dan perspektif kritis negara kesejahteraan ramah gender. Nordik keistimewaan dan perbedaan penggunaan pendekatan titik temu. Stolz mengajikan pendekatan dua dimensi untuk mempelajari kooptasi. Dia mendefinisikan kooptasi sebagai politik inklusi dan eksklusi yang kontroversial dan menekankan pentingnya menguraikan analitik dari lebih banyak dimensi politik motif dan studi kooptasi. Negara kesejahteraan Nordik terus memperkuat defisit demokrasi dan melalui kebijakan publik yang menguntungkan kelompok gender tertentu lebih dari yang lain. Bagian ini dimulai oleh
dimulai dengan Brad-Sim yang membahas yang baru bentuk etno-nasionalisme yang menantang kesetaraan dan kesetaraan gender. Pada tahun 2003, di Kiev von Prosperity Tidskriftet, jurnal studi gender Swedia Nationalite, saya ingin untuk memperjelas bahwa inti dari bacaan ini bukanlah untuk mengkritik seorang penulis tunggal. Memang itu akan mengubah keputihan menjadi masalah individu, menjadi baik atau buruk, yang mencegah kita untuk melihat bentuk kebiasaannya pada pergantian abad ke-20. Penjajahan dan kebijakan rasis tanah, pencurian, dan devaluasi sistematis mata pencaharian Sami menghasilkan situasi politik yang angkut dan mengerikan di selatan Sampi dan Saipim. Perlakuan buruk negara kolonial Swedia terhadap orang-orang Sami. Hageman menunjukkan bukan hanya alasan politik perselisihan, tetapi perbedaan minat berdasarkan pengalaman. Untuk perempuan yang bekerja, meningkatkan kondisi kerja lebih dari itu penting daripada kesetaraan dengan laki-laki. Demikian pula kesetaraan gender yang bertingkat rasional menunjukkan hal itu. Wanita Sami harus mencari kesetaraan dengan pria Sami yang dirampas. Ini maka tidak akan mengherankan bahwa kesetaraan gender tidak muncul secara khusus proyek menarik untuk wanita Sami. Bagaimanapun prinsip persamaan antara perempuan dan laki-laki memang menjadi dasar feminisme. Sekian dan terima kasih.